Ketemu lagi dengan channel Chemistry kita. Kali ini saya akan membahas mengenai pembahasan TPS UTBK 2020 untuk aspek penalaran umum baik pada bacaan dan kuantitatif part yang ke-7. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain ya. Oke, langsung saja saya akan membahas penalaran umum bagian bacaan terlebih dahulu. Di sini nanti ada satu bacaan untuk 9 soal sekaligus. Ada panjang sekali bacaannya, jadi akan saya potong sesuai pertanyaannya saja. Soal yang pertama, berdasarkan paragraf pertama, manakah pernyataan berikut ini yang benar? Oke, kita akan baca. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Ketua Asosiasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjelaskan bahwa capaian sementara jumlah kunjungan Wisman atau wisatawan mancanegara ke Indonesia tahun 2014 sebesar 9,3 juta orang. Perkembangan kunjungan wisata pada periode Januari hingga Oktober 2014 sebesar 7.775.616 wisatawan. Adapun capaian kunjungan Wisman pada Oktober 2014 sebanyak 808.767 orang atau tumbuh sebesar 12,34%. Apabila capaian pada bulan November dan Desember 2014 signifikan, maka target tahun ini optimis tercapai. Sementara itu, jumlah perjalanan Wisnus atau wisatawan Nusantara tahun 2014 mencapai 251 juta perjalanan. Nah, tadi dari soal nomor 1 yang ditanyakan adalah pernyataan yang benar. Berarti kita akan analisis pilihan jawabannya. Pilihan A, pada tahun 2014, jumlah kunjungan Wisman ke Indonesia hampir sebesar 9,3 juta orang. Di sini ada kata hampir. Padahal di kalimat tadi itu dia tahun 2014 ada di kalimat pertama ini tidak ada kata-kata hampir. Dia memang sebesar 9,3 juta orang. Artinya jumlahnya memang segitu, bukan hampir. Sehingga pilihan A ini salah. Pilihan B, pertumbuhan kunjungan Wisman pada bulan Oktober 2014 lebih dari 12%, yakni sebesar 808.767 orang. Oke. Ada di kalimat ketiga, adapun capaian kunjungan Wisman pada Oktober 2014 sebanyak 808.767. Di sini sudah sesuai 808.767 atau tumbuh sebesar 12,34%. Di pilihan B tadi di sini dia tumbuhnya lebih dari 12%. Berarti kan 12,3% ini bisa dikatakan lebih dari 12%. Walaupun ini angkanya belum pasti, kita simpan terlebih dahulu pilihan B. Pilihan C, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada Oktober 2014 berkembang sebesar 7,7 juta orang lebih. Oke, di sini pada bulan Oktober ya. Kita akan cek pada kalimat kedua tadi. Perkembangan kunjungan Wisman pada periode Januari hingga Oktober 2014 sebesar 7.700 sekian. Oke, di sini pada periode Januari hingga Oktober. Padahal di pilihan C itu hanya pada Oktober saja, berarti dia tidak sesuai, sehingga pilihan C juga salah. Pilihan D, jumlah kunjungan dan perjalanan wisatawan Nusantara ke destinasi wisata tahun 2014 mencapai 251 juta orang. Ada di kalimat terakhir. Sementara itu, jumlah perjalanan Wisnus atau wisatawan Nusantara tahun 2014 mencapai 251 juta perjalanan. Di sini perjalanan di dalam teks, tapi di pilihan jawaban D itu bukan perjalanan tapi orang. Orang dan perjalanan itu beda ya, sehingga pilihan D juga salah. Pilihan E, jumlah kunjungan Wisnus tahun 2014 lebih banyak daripada jumlah kunjungan Wisman. Oke. Wisnus lebih banyak daripada Wisman. Nah, tadi di sini Wisnus
itu dia dijelaskan ada 251 juta, tapi dia perjalanan, dia tidak dijelaskan berapa orang yang melakukan perjalanan di tahun 2014 untuk wisatawan Nusantara. Sedangkan untuk wisatawan mancanegara itu sudah ada angkanya. Nah, di sini kan berarti kan kita tidak bisa menentukan apakah Wisnus itu lebih banyak atau tidak karena tidak dijelaskan berapa banyak orangnya, sehingga pilihan E juga salah. Nomor 1, jawaban yang tepat adalah pilihan yang B. 2. Berdasarkan paragraf pertama, jika capaian jumlah kunjungan Wisman bulan November dan Desember 2014 tidak signifikan, manakah simpulan berikut yang mungkin benar? Nomor 2, berdasarkan paragraf pertama, jika capaian jumlah kunjungan Wisman bulan November dan Desember 2014 tidak signifikan, manakah simpulan berikut yang mungkin benar? Oke, ada di kalimat ini, apabila capaian pada bulan November dan Desember 2014 signifikan, maka target tahun ini optimis tercapai. Berarti kan kalau dia signifikan, targetnya akan tercapai. Nah, di soal nomor 2 tadi pertanyaannya, jika capaian jumlah kunjungan Wisman itu tidak signifikan berarti seperti apa? Nah, kalau signifikan targetnya tercapai, berarti kalau tidak signifikan berarti nanti kemungkinan jawabannya adalah target tahun ini tidak akan tercapai. Kita akan cek langsung pilihan jawabannya. Pilihan A, perkembangan kunjungan Wisman ke Indonesia sampai 2014 akan mencapai angka di atas 7,7 juta orang. Ini tidak ada kaitannya dengan target-target ya. Berarti tidak. Pilihan B, pemerintah khususnya Menpar berhasil mengatasi kinerja kementeriannya menjadi lebih baik dan efisien. Tidak ada kata target-target juga, berarti bukan pilihan B. Pilihan C, target pertumbuhan jumlah kunjungan Wisman ke Indonesia pada akhir tahun 2014 tidak tercapai. Nah, ini targetnya dia tidak tercapai. Kita simpan dulu. Pilihan D, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara pada akhir 2014 akan mencapai jumlah 251 juta orang. Ini tidak juga ya. Pilihan E, para pekerja di bidang pariwisata berpeluang untuk dikurangi jumlahnya dengan seleksi yang tepat. Ini juga tidak. Oke, sehingga nomor 2 itu pilihan yang tepat adalah pilihan yang C. Benar ya, di sini yang dibicarakan adalah Wisman, bukan Wisnus. Nah, ini kan Wisman. Oke, kita ke soal nomor 3. Berdasarkan paragraf ketiga, apa yang akan dilakukan Menpar untuk mencapai target kunjungan Wisman ke Indonesia sebesar 20 juta orang? Oke, kita baca paragrafnya. Pada tahun 2019, Menpar menargetkan kunjungan Wisman ke Indonesia sebesar 20 juta orang. Untuk itu, berbagai upaya perlu dilakukan seperti perbaikan infrastruktur pariwisata, teknologi komunikasi, akses ya aku kudu motong ping pira lah bini TV tenan gak sumpah. Nomor 3, berdasarkan paragraf ketiga, apa yang akan dilakukan Menpar untuk mencapai target kunjungan Wisman ke Indonesia sebesar 20 juta orang? Kita akan baca paragrafnya dulu. Pada tahun 2019, Menpar menargetkan kunjungan Wisman ke Indonesia sebesar 20 juta orang. Untuk itu, berbagai upaya perlu dilakukan seperti perbaikan infrastruktur pariwisata, teknologi komunikasi, aksesibilitas, dan regulasi. Oke, akan saya stop karena di sini sudah ada upaya yang dilakukan. Ada perbaikan infrastruktur pariwisata, teknologi komunikasi, aksesibilitas, dan regulasi. Kita akan cek langsung pilihan jawabannya. Pilihan A, pemerintah memberikan visa bebas kunjungan singkat kepada Wisman dari 5 negara: Australia, Jepang, Korea, Cina, dan Rusia. Oke,
ada di kalimat ini aslinya. Dalam kaitannya dengan regulasi, pemerintah melakukan terobosan membuat visa bebas kunjungan singkat. Nah, ini kan ada kata regulasi. Regulasi itu salah satu upaya yang dilakukan. Jadi tidak semua hal yang akan dilakukan ya, ini hanya salah satunya. Berarti tidak. Pilihan B, Menpar menurunkan harga tiket pesawat dan semua biaya yang berkaitan dengan biaya perjalanan dan penginapan. Ini tidak juga. Pilihan C, pemerintah akan meningkatkan keamanan dan kemampuan semua pihak yang berkaitan dengan aktivitas kepariwisataan. Ini mungkin iya, tapi dia hanya salah satu dari beberapa hal yang akan dilakukan seperti pilihan A tadi. Pilihan D, Menpar melakukan berbagai upaya guna mencapai target itu seperti memperbaiki infrastruktur pariwisata, teknologi komunikasi, aksesibilitas, dan regulasi. Oke, dia cocok ya. Berarti pilihan yang D nomor 3. Nomor yang E jelas tidak lah. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Berdasarkan paragraf kedua, manakah pernyataan berikut yang paling benar? Oke, kita akan baca dulu. Menpar, Menteri Pariwisata, menjelaskan bahwa pencapaian pariwisata di bidang ekonomi tahun 2014 berkontribusi pada PDB nasional sebesar 4,01% dengan devisa yang dihasilkan sebesar 10,69 miliar dolar Amerika Serikat serta menyerap tenaga kerja sebanyak 10,3 juta orang. Menurut World Economic Forum, daya saing pariwisata Indonesia tahun 2013 berada pada peringkat 70 dunia. Sementara Menpar memaparkan bahwa kondisi pariwisata di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2014 cukup cerah. Pada tahun 2015, Kementerian Pariwisata menargetkan jumlah kunjungan Wisman sebesar 10 juta wisatawan atau tumbuh sekitar 7,8%, dan jumlah Wisnus 254 juta orang. Dari angka tersebut akan diperoleh devisa sebesar 12,05 miliar dolar AS, pengeluaran Wisnus 201,5 triliun rupiah, dan jumlah tenaga kerja yang diserap sebanyak 11,3 juta orang. Oke, kita akan cari analisis dari pilihan A sampai pilihan E mana yang paling benar. Pilihan A, sektor pariwisata menyerap lebih dari 10 juta tenaga kerja dan menghasilkan devisa lebih dari 10 miliar dolar. Oke. Ada di kalimat berapa tadi? Kalimat pertama. Menpar menjelaskan bahwa pencapaian pariwisata di bidang ekonomi tahun 2014 ini sebesar 4,01% dengan devisa yang dihasilkan sebesar 10,69 miliar. Di sini devisanya lebih dari 10 miliar, berarti cocok ya. Serta menyerap tenaga kerja sebanyak 10,3 juta orang. Oke. Menyerap lebih dari 10 juta tenaga kerja, lebih dari 10,3 juta kan dia lebih dari ya. Oke. Berarti ini cocok, tapi kita simpan dulu ya untuk pilihan A. Kita akan ke pilihan yang B. Capaian sektor pariwisata di bidang ekonomi pada tahun 2014 berkontribusi terhadap PDB nasional sebesar 4,1%. Tadi 4,01 ya, bukan 4,1 sehingga salah. Pilihan C, Indonesia mencoba memperbaiki daya saing pariwisatanya yang sempat menduduki peringkat ke-70 dunia pada tahun 2013. Oke. Menurut World Economic Forum, daya saing pariwisata Indonesia tahun 2013 berada pada peringkat 70 dunia. Sementara Menpar memaparkan bahwa kondisi pariwisata di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2014 cukup cerah. Di sini tidak ada kalimat yang menjelaskan bahwa Indonesia mencoba untuk memperbaiki daya saing. Sehingga tidak ya, pilihan C. Pilihan D, perolehan devisa dari pariwisata tahun 2015 mencapai 12,05 miliar dolar, pengeluaran Wisnus 201,5 triliun, dan melibatkan jumlah tenaga kerja sebanyak 11,3 juta orang. Nah, di sini tadi yang di
jelaskan nih, ada di kalimat ini. Pada tahun 2015 Kementerian Pariwisata menargetkan. Jadi ini belum perolehan yang pasti karena Kemenpar dia masih menargetkan, sehingga pilihan D bukan. Pilihan E, Menpar menjelaskan bahwa kondisi pariwisata tahun 2014 di beberapa wilayah Indonesia cukup cerah. Ada kata beberapa, padahal tadi di kalimat ini di seluruh wilayah Indonesia cukup cerah, sehingga ini salah juga. Oke, nomor 4 jawabannya adalah pilihan yang A. Lanjut ke soal nomor 5. Berdasarkan isi tabel tersebut, pernyataan manakah berikut ini yang paling benar? Oke, kita akan analisis langsung pilihannya saja. Pilihan A. Jumlah kunjungan Wisman ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta tertinggi bulan Agustus, sama seperti Bandara Ngurah Rai. Berarti Bandara Ngurah Rai itu tertinggi juga di bulan Agustus kalau berdasarkan pilihan A. Soekarno-Hatta paling tinggi di sini 208, 169, 218, 174. Oke, Soekarno-Hatta benar paling tinggi ada di bulan Agustus. Sedangkan Ngurah Rai di Juni 329, Juli 358, Agustus 336, dan September 352. Ini yang paling tinggi ada di bulan Juli untuk Bandara Ngurah Rai, sehingga pilihan A tidak cocok. Pilihan B, kedatangan Wisman ke Indonesia melalui Bandara Hang Nadiem sama kondisinya dengan Bandara Juanda. Sama kondisinya berarti ketika di Juanda itu naik, berarti di Hang Nadiem juga naik. Di Hang Nadiem turun, Juanda juga turun. Kita lihat saja di Bandara Hang Nadiem. Dari Juni ke Juli dia turun. Dari Juli ke Agustus dia naik. Dari Agustus ke September naik lagi. Sedangkan di Bandara Juanda dari Juni ke Juli 18 ke 16 berarti turun, 16 ke 18 naik, 18 ke 17 turun. Berarti tidak sesuai ya yang kondisi di bulan perpindahan dari Agustus ke September, sehingga pilihan B salah. Pilihan C, jumlah kunjungan Wisman ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta tertinggi terjadi pada bulan Juni. Tadi tertinggi di Soekarno-Hatta di bulan Agustus. Oke, berarti pilihan C bukan. Pilihan D, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia melalui Bandara Ngurah Rai selalu mengalami peningkatan. Bandara Ngurah Rai dari 329 ke 358 naik, dari 358 ke 336 turun, 336 ke 352 naik. Oke, di sini ada penurunan dari Juli ke Agustus. Berarti salah ya, dia tidak selalu. Pilihan E, Wisman yang masuk ke Indonesia melalui Bandara Ngurah Rai selalu lebih banyak daripada bandara lainnya. Oke, bisa kita lihat di sini di Bandara Ngurah Rai itu selalu lebih dari 300.000 wisatawan mancanegara, sedangkan di bandara-bandara lainnya baik Soekarno-Hatta, Hang Nadiem, dan Juanda itu kurang dari 300.000. Oke, sehingga nomor 5 jawaban yang tepat adalah pilihan yang E. Lanjut ke soal nomor 6. Berdasarkan data pada tabel tersebut, manakah simpulan berikut yang paling benar? Oke, kita akan analisis. Pilihan A, Wisman yang masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada bulan Agustus-September lebih banyak daripada bulan Juni-Juli. Oke, kita akan jumlahkan perkiraan saja. Agustus-September di sini kalau saya bulatkan kan 219.000 ya, dan 174. Berarti kalau ada 219 dengan 174 ada 3, kemudian 29. Oke, ada sekitar 393 ribuan lah. Kemudian untuk bulan Juni di sini akan saya bulatkan saja ke 209 deh, boleh. Di sini 169.
berarti 169 dengan 209, 9 dengan 98 ya. Kemudian berarti tadi ada 1, 7, oke, 378 antara bulan Juni Juli. Oke, memang benar dia lebih banyak antara bulan Agustus September dibandingkan dengan Juni Juli. Tapi kita simpan dulu, kita harus cek pilihan yang lain, karena kalau tipe soal mana berikut yang paling benar, paling tidak benar, itu kita harus hati-hati dalam menjawabnya. Pilihan B, wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia melalui bandara secara umum relatif tidak banyak. Lah kalau angkanya 300 ribuan itu aslinya banyak, tapi kan kita tidak bisa menentukan banyak tidaknya kalau tidak ada data acuan ambang batasnya, sehingga ini jelas tidak ya, karena tidak pasti. Pilihan C, jumlah wisman yang datang ke Indonesia melalui bandara selalu mengalami naik turun atau fluktuatif. Tadi sudah saya jelaskan di soal sebelumnya kan, dari satu bandara dengan bandara yang lainnya ada yang turun, ada yang naik. Contohnya Soekarno-Hatta lah, Soekarno-Hatta di sini yang pertama turun, setelah turun naik, setelah naik turun lagi. Misal Hang Nadim 140 ke 101 turun, kemudian naik. Jadi tidak pastilah dari semua bandara yang ada di sini. Kita simpan juga pilihan yang C. Pilihan D, wisman yang masuk ke Indonesia melalui bandara tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Iya juga sih, karena dia tadi fluktuatif itu, kadang naik, kadang turun. Tapi banyak juga yang ada penurunan di sini. Ini tidak pastilah, tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Oke lah, katakanlah simpan dulu. Pilihan E, wisman yang masuk ke Indonesia melalui bandara di Bali lebih banyak daripada bandara lainnya. Ngurah Rai itu 300-an, bandara lainnya kurang dari 300 ribuan. Oke, berarti ini juga bisa. Nah, kan ada 4 di sini yang bisa masuk ke pilihan. Nah, mana yang lebih tepat? Jadi di sini tadi kan ditanyakan manakah simpulan yang paling benar. Kalau ditanyakan simpulan kan berarti kita harus melihat dari seluruh bandara yang ada di sini, tidak hanya dari salah satu bandara saja. Dengan kata lain, pilihan A di sini kan hanya Bandara Soekarno-Hatta, dia jelas bukan. Pilihan E, dia bandara di Bali juga bukan. Nah, antara pilihan C dan pilihan D, mana yang lebih tepat? Saya rasa yang lebih tepat yang C. Kenapa? Karena dari semua data itu memang fluktuatif datanya, kadang naik, kadang turun. Sedangkan pilihan D, wisman yang masuk ke Indonesia melalui bandara tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Di sini kita juga tidak tahu peningkatan itu diukur dari apanya karena tidak ada acuannya ya, sehingga akan kita jawab nomor 6 adalah pilihan yang C. Lanjut ke soal nomor 7, berdasarkan paragraf ke-1, berapakah jumlah wisman ke Indonesia pada bulan September 2014? Oke, dia menanyakan pada bulan September 2014. Oke, nih. Adapun capaian kunjungan wisman pada Oktober 2014, ini di bulan Oktober, itu sebanyak 808.767 orang atau tumbuh sebesar 12,34%. Artinya kan tumbuh sebesar ini itu tumbuh dibandingkan dari bulan sebelumnya. Jadi kan dibandingkan dengan September ke Oktober dia tumbuh 12,34%. Nah, kita itu harus mencari kan 12,34%-nya itu kan 867 orang itu sudah mengalami pertumbuhan sebesar 12,34%. Berarti kita harus mencari berapa angkanya. Bagaimana caranya? Berarti mencari jumlah wisman itu adalah 100%. Jadi ini awal mulanya itu di bulan Septembernya itu dibagi 112,34%. Kenapa bisa 112? Kan awalnya di sini kita akan anggap 100%. Nah, dia kan tumbuh 12,34%. Berarti kan kalau saya tambahkan 112,34% dikali jumlah wisman pada bulan
Oktober 808.767, sehingga hasilnya adalah 719.927. Nomor 7 jawabannya adalah pilihan yang B. Lanjut nomor 8, apabila jumlah wisman selama Januari sampai dengan Oktober 2014 di Indonesia adalah 7.705.616 orang, maka jumlah wisatawan pada bulan November dan Desember sebanyak berapa? Oke, berarti kita harus tahu berapa total jumlah wisman di tahun 2014. Tadi ada di paragraf ini. Nih, capaian sementara jumlah kunjungan wisman di Indonesia tahun 2014 itu adalah 9,3 juta orang. Totalnya 9,3 juta orang. Pada bulan Januari sampai dengan Oktober itu sebanyak 7 jutaan. Berarti untuk mencari bulan November dan Desember itu kita tinggal kurangkan aja. Jadi nilai total, jumlah wisman total dikurangi jumlah wisman pada bulan Januari sampai Oktober. Sehingga 9.300.000 dikurangi 7.775.606 hasilnya adalah 1.524.384. Nomor 8 jawabannya adalah pilihan yang A. Oke, kita ke nomor 9. Berdasarkan data jumlah wisman pada tabel di atas, peningkatan tertinggi wisman bulan Juni terhadap bulan September adalah yang mana? Bulan Juni terhadap bulan September. Oke, berarti ini Juni, September. Kita akan cari yang mana yang peningkatan tertinggi. Di Soekarno-Hatta dari 208.000 menjadi 174.000. Berarti dia mengalami penurunan ya. Berarti tidak. Kemudian pilihan B 329.000 ke 352.000 dia mengalami kenaikan. Oke, di Hang Nadim 140.000 menjadi 113.000 penurunan, berarti tidak. Pilihan Juanda 18.000 ke 17.000 dia penurunan juga. Oke, berarti yang mengalami kenaikan hanya di Bandara Ngurah Rai. Tapi di sini diminta angkanya. Oke, ada pilihan C dan ada pilihan D. Kita hitung saja. Jadi 352.000 di sini akan saya anggap aja ya. Saya anggap 352 karena kita bisa main perkiraan saja di sini. Kemudian di bulan Septembernya kan 329.600-an, berarti kita akan anggap 330. Sehingga di sini selisihnya itu sekitar 22.000. Sehingga nomor 9 jelas yang 22.000 adalah C. Lanjut, kita akan ke soal nomor 10. Ini ada deret 4, 10, 12, 46, bla 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 bla, 5, 11, 23, dan kita harus mencari. Oke, bagaimana hasilnya? Nah, kita harus bisa menentukan. Jadi 4 ke 10 itu hasilnya ditambah 6 ya. Kemudian kalau 10 ke 12 ditambah 12. Oke, ini tambah 6. Ini tadi tambah 12, 22 ke 46 tambah 24. Berarti kan ini 6 ke 12 itu kan saya kali 2. 12 ke 24 itu juga kali 2, berarti nanti 24 kali 2 juga kan, 24 kali 2 itu adalah 48. Berarti 48 berarti kita perlu ditambah 48. 46 ditambah 48 hasilnya adalah 94. Oke, yang 94 hanya pilihan D. Kenapa bisa? Ini kan kelihatan ya, ada 4, 5, 10, 11, 22, 23, berarti 46, 47.
Oke, tidak usah bingung. Nomor 10 jawabannya adalah D. Nomor 11 soal terakhir ada 2 titik-titik-titik 4 6 titik-titik 12 16 24 dan 32. Oke, bagaimana kita bisa menentukan dari soal ini? Kita akan coba lompat langsung gini. 2 ke 4 itu berarti kita coba saja ya. 2 ke 4 ini yang sudah pasti, dia dikali 2. Misal berarti kesini nanti dikali 2 itu 8 misal. Kemudian apakah 8 dikali 2 16? Ya, 16 kali 2 32. Oke, berarti cocok. Kita tinggal cek yang satunya. Ini kan 6 ke 12 berarti kali 2, 12 ke 24 juga kali 2, berarti ini nanti juga sebelum 6 kan. Nah, oke, berapa dikali 2 yang hasilnya 6, berarti dia 3. Jawabannya nomor 11 adalah 3 dan 8, pilihan B. Oke, cukup sekian untuk pembahasan penalaran umum baik pada bagian bacaan dan kuantitatif part yang ke-7. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. See you.